Halo Kak, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang persiapan preoperasi obstetri ginekologi. Berhubung banyak yang request ya, kayaknya ini hampir sama dengan asuhan kebidanan di kamar bedah. Nah, dua hal ini merupakan itu kisi-kisi dari kalau nggak salah bidan ahli pertama ya Kak ya. Oke, langsung kita bahas coba dulu materinya ya Kak. Nah, Kak, dalam mempersiapkan dan memberikan asuhan preoperasi obstetri ginekologi, ada beberapa hal yang diperlukan untuk eh, keberhasilan dari tahap sebelum memasuki kamar operasi. Apa saja? Yaitu pertama konsultasi dengan dokter obstetri ginekologi dan dokter anestesi. Yang kedua, pramedikasi. Ketiga, perawatan kandung kemih dan usus. Keempat, mengidentifikasi dan melepas prostesis. Yang kelima, persiapan fisik. Yang keenam, persiapan mental dan psikis. Oke, kita lihat yang pertama ya Kak ya. Nah, yang pertama itu mengkonsultasikan dengan dokter obstetri ginekologi serta dokter anestesi. Apa yang dibutuhkan di sini, Kak? Adalah informed choice dan informed consent. Kakak ingat kan informed choice itu apa? Yang itu karena dokter menjelaskan manfaat dan tujuan serta segala resiko dan konsekuensinya. Kemudian prosedur-prosedur pemeriksaannya, pembedahannya, dan pembiusannya yang akan dijalani seperti itu. Sedangkan informed consent yaitu penandatanganan dari surat persetujuan operasi, baik operasi maupun anestesi. Ya Kak, seperti itu. Jadi dua hal ini untuk konsultasi dari dokter SPOG dan dokter anestesi. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua pramedikasi. Pramedikasi itu apa sih, Kak? Pramedikasi itu adalah obat yang diberikan sebelum operasi dilakukan sebagai persiapan atau bagian daripada anestesi sendiri. Obatnya itu seperti relaksan, antimetik, analgesik, dan lain-lain. Di sini tugas bidan apa ya, Kak? Nah, tugasnya bidan adalah memberikan medikasi kepada klien atau pasien sesuai dengan petunjuk atau resep obat yang akan diberikan. Seperti kalau misalnya nanti kasih ini ya asam tranexamat gitu. Jadi ya kita sebagai bidan memberikan medikasi tersebut kepada pasien. Nah, yang ketiga itu perawatan kandung kemih dan usus ya Kak ya. Tujuannya apa diberikan ini? Karena biasa pada saat pasien itu selesai operasi, pasti dia akan mengalami imobilisasi. Jadi, dia pasti nggak akan bergerak atau mungkin takut bergerak. Selain itu, biasa muncul itu konstipasi setelah operasi. Sehingga untuk menghindari itu dilakukan perawatan kandung kemih dan usus dengan memasang kateter residu. Ya Kak, sebagai upaya untuk mencegah trauma kandung kemih selama operasi. Nah, kateter residu atau inline ini dapat dipasang dan tetap dipasang ya Kak, tergantung nanti pada saat dokter memberikan instruksi kateternya sudah boleh dilepas atau belum. Yang keempat itu mengidentifikasi dan melepas prostesis. Prostesis ini seperti lensa kontak, gigi palsu, kaki palsu, perhiasan yang harus dilepas sebelum dilakukan pembedahan. Mengapa? Karena takutnya nanti ada resiko terlepas dan tertelan. Dan apa yang harus dilakukan untuk ini yaitu pasien harus mengenakan gelang identitas ya Kak ya. Misalnya nih kayak ada tambal gigi atau selubung gigi juga harus dilepas seandainya akan diberikan anestesi umum seperti itu. Pasien mengenakan gelang identitas terutama pada ibu yang diperkirakan akan tidak sadar dan disiapkan juga gelang identitas untuk bayi. Jadi ibunya pasang gelang, bayinya juga pasang gelang. Kemudian yang kelima yaitu persiapan fisik. Persiapan fisik di sini itu ada beberapa hal ya Kak yang perlu dipersiapkan. Seperti status kesehatan fisik pasien secara umum, kemudian status nutrisinya, kemudian keseimbangan cairan dan elektrolitnya, kemudian kebersihan lambung dan kolon, kemudian pencukuran daerah operasi,
personal hygiene, serta pengosongan kandung kemih. Nah, status kesehatan fisik ini dilihat secara umum meliputi identitas klien, kemudian riwayat penyakitnya, seperti kesehatannya di masa lalu itu ada riwayat kesehatan apa, kemudian riwayat kesehatan keluarga, dan dilakukan pemeriksaan fisik yang lengkap, seperti status hemodinamika, status kardiovaskuler, pernafasan, ginjal, imunologi, dan lain-lain. Kemudian pasiennya juga harus istirahat yang cukup dan tidur yang cukup sehingga pasien itu tidak akan mengalami stres fisik dan tubuh akan lebih rileks seperti itu. Kemudian untuk status nutrisinya, status nutrisi ini ditentukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan pasien serta lingkar lengan atas. Kemudian diukur pula kadar protein darah atau albumin dan globulin dan keseimbangan nitrogen pada pasien. Yang ketiga itu keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan ini perlu diperhatikan dalam kaitannya input dan output cairan. Nah, ini juga terkait erat dengan fungsi ginjal pasien ya Kak, di mana ginjal itu kan fungsinya mengatur mekanisme asam basa dan ekskresi metabolit obat-obatan anestesi. Jika fungsi ginjal baik, maka operasi dapat dilakukan dengan baik. Tetapi jika ginjalnya mengalami gangguan seperti oliguria, insufisiensi renal akut, netritis akut, maka operasi harus ditunda menunggu perbaikan fungsi ginjal, kecuali pada kasus-kasus yang gawat darurat atau mengancam jiwa. Nah, kemudian kebersihan lambung dan kolon. Untuk lambung dan kolon ini harus dibersihkan ya Kak. Ini bisa diberikan diantaranya pasiennya itu dipuasakan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan tindakan pengosongan lambung dan kolon dengan tindakan enemalevement. Kemudian puasanya itu biasa berkisar antara 7 sampai 8 jam. Biasa mulainya itu kalau di rumah sakit itu jam 12 malam, kemudian paginya operasi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghindari aspirasi atau masuknya cairan lambung ke paru-paru dan menghindari kontaminasi feses ke area pembedahan sehingga menghindari terjadinya infeksi pasca pembedahan seperti itu. Kemudian yang berikutnya pencukuran daerah operasi. Tujuannya itu apa? Untuk menghindari terjadinya infeksi pada daerah yang dilakukan pembedahan karena rambut yang tidak dicukur itu dapat menjadi tempat bersembunyinya kuman dan juga mengganggu serta menghambat proses penyembuhan dan perawatan dari luka itu. Nah, kemudian personal hygiene. Ini sangat penting ya Kak untuk persiapan operasi karena tubuh yang kotor itu dapat menjadi sumber kuman dan dapat mengakibatkan infeksi juga pada daerah yang akan dioperasi. Jadi sebaiknya sebelum operasi itu klien disuruh mandi terlebih dahulu atau membersihkan badannya terlebih dahulu. Begitu. Kalau misalnya nggak ada keluarga atau dia nggak bisa ke kamar mandi, nah tugas kita sebagai bidan untuk membantu pasien untuk membersihkan badannya. Di mana? Saya di atas tempat tidur seperti itu ya Kak ya. Jadi kayak dilap kemudian dibersihkan area-area yang akan dioperasi. Nah, kemudian adalah pengosongan kandung kemih. Pengosongan kandung kemih ini sendiri dilakukan itu dengan pemasangan kateter. Selain itu, eh, ini diperlukan untuk mengobservasi keseimbangan cairan. Jadi diobservasi cairan yang masuk dan cairan yang keluar seperti itu ya Kak ya.
Nah, selanjutnya itu ada latihan praoperasi. Latihannya itu berupa apa? Latihan nafas dalam, itu tujuannya untuk mengurangi sesak nafas. Dilakukan teknik relaksasi dan memaksimalkan suplai oksigen ke otak. Caranya itu dengan tarik nafas melalui hidung secara maksimal, kemudian tahan 1 sampai 2 detik. Kemudian dikeluarkan secara perlahan dari mulut, dilakukan 4 sampai 5 kali latihan. Lakukanlah minimal 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Latihan praoperasi selanjutnya yaitu dengan batuk efektif. Tujuannya untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas dengan cara tarik nafas dalam 4 sampai 5 kali. Pada tarikan selanjutnya, nafas ditahan 1 sampai 2 detik. Angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat. Lakukan 4 kali setiap batuk efektif. Frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian perhatikan kondisi klien, ya Kak. Jadi diajarkan untuk batuk efektif untuk mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan nafas. Latihan selanjutnya yaitu latihan gerak sendi. Tujuannya untuk mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot dan mempertahankan fungsi jantung dan pernafasan serta mencegah kontraktur dan kekakuan pada sendi. Gerakannya itu seperti apa? Seperti fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, serta oposisi. Nanti diajarkan tuh bidannya yang ngajarin. Bu, nanti biar rileks, Ibu nanti latihan sendi dulu aja biar rileks gitu. Kepalanya digoyang-goyangkan, kemudian kanan, kiri, seperti kita olahraga atau senam, seperti itu ya Kak. Kemudian dilakukan persiapan pemeriksaan penunjang, meliputi pemeriksaan radiologik dan diagnostik. Nah, ada foto torak, abdomen, foto tulang, USG, CT scan, MRI, BNO, histokopi, mamografi, SEAL, Colon in loop, EKG, Echo atau dan EEG atau elektroencephalografi dan lain-lain. Pokoknya pemeriksaan penunjang diperiksa dahulu apakah pasiennya eh, ada sakit tertentu atau tidak, kemudian di USG lagi. Nah, kalau misalnya bisa naik operasi, seperti itu ya Kak ya. Nah, selain pemeriksaan radiologi tadi ada pemeriksaan laboratorium juga, seperti hemoglobin, leukosit, limfosit, trombosit, kemudian protein eh, total seperti albumin dan globulin, dan lain-lain. Bisa juga dilakukan pemeriksaan pada sumsum tulang belakang jika penyakit terkait dengan kelainan darah ya Kak ya. Nah, persiapan mental ini diperlukan karena tindakan pembedahan sendiri itu merupakan ancaman potensial yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Jadi biasa kalau udah pasiennya, besok saya mau operasi nih, takut seperti ini. Nah, tugasnya bidan di situ untuk menenangkan, seperti itu. Nah, kecemasannya itu seperti tadi, mungkin takut nyeri setelah pembedahan, kemudian takut perubahan bentuk fisiknya, nanti perutnya jadi kayak gimana gitu, Bun, gitu kan. Terus takut keganasan, misalnya diagnosanya ditegakkan itu kalau belum pasti. Kemudian cemas juga mengalami kondisi yang sama dengan yang lain karena mungkin orang yang lain itu punya penyakit yang sama. Kemudian takut juga menghadapi ruang operasi, peralatan pembedahan, serta petugas. Dan yang terakhir itu takut operasi kalau operasinya itu gagal. Nah, untuk mengurangi atau mengatasi kecemasan pasien, bidan dapat melakukan apa? Mungkin bidan punya pengalaman operasi sebelumnya, jadi persepsi pasien dan keluarga tentang tujuan atau alasan tindakan operasi itu jadi lebih terarah. Kemudian persiapan operasinya itu juga bisa lebih baik untuk persiapan fisik maupun penunjangnya. Kemudian bidan juga mungkin ada pengetahuannya dari pasien dan keluarga tentang kondisi kamar operasi, kemudian petugas kamar operasinya, tenang aja kok Bu, nanti kamar operasinya nyaman, dingin, tenang aja. Kemudian petugas kamar operasinya baik-baik kok, tenang saja, seperti itu ya. Nah, untuk kasus obstetris sendiri kan biasa banyak
pasien itu contoh kasus pembedahannya itu pembedahan SC ya Kak ya. SC itu apa? Pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka perut dan dinding rahim. Nah, seperti tadi untuk perawatan pre-op-nya itu sama juga meliputi pemeriksaan fisik ya, yang terdiri dari pemeriksaan status kesehatan fisik secara umum, termasuk memeriksa adanya riwayat alergi dan memantau tanda-tanda vital. Kemudian status nutrisinya juga. Dan di mana pasien yang akan operasi itu harus puasa selama 4 jam. Nah, kalau untuk SC ini sendiri, pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan USG dan pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan darah, kemudian gula, kolesterol, dan lain-lain ya Kak. Ya. Jangan lupa juga untuk pemeriksaan triple eliminasi. Nah, kemudian persiapan mental. Persiapan mental sini kan pasti pasiennya pada takut tuh. Kecuali mungkin dia sudah ada sudah pernah mengalami sebelumnya ya Kak ya. Nah, ketakutan dan kecemasan mungkin dialami pasien, terutama ibu hamil yang belum pernah menjalani operasi. Jadi diajarkan seperti tadi teknik relaksasinya dengan misalnya mengambil nafas dalam. Nah, yang terakhir yaitu mempertahankan cairan. Jadi, bidan di sini tugasnya itu pertama pasang infus untuk persiapan operasinya, kemudian diguyur, dipertahankan cairannya. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan hidrasi dan perdarahan. Jadi, pada saat dipersiapkan itu, selain obat atau premedikasi yang diberikan, juga diberikan cairan ya Kak untuk mempertahankan hidrasinya.